Halo anak-anak KBTK Santa Maria 2 Sidoarjo. Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema kebutuhan dan subtema rumah istanaku. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu rumah itu digunakan untuk apa sih? Kita akan bahas satu persatu ya. Yaitu, apa sih fungsi atau kegunaan rumah? Apa saja sih bagian atau ruang yang ada di rumah, dan apa saja ya bahan yang digunakan untuk membuat rumah. Nah, ayo anak-anak, kita akan bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan membahas fungsi atau kegunaan rumah. Rumah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk tempat tinggal penghuninya. Rumah biasanya dibuat senyaman mungkin dan seindah mungkin supaya si penghuni rumah tersebut merasa nyaman dan senang saat menempatinya. Selain sebagai hunian, rumah juga memiliki banyak kegunaan loh. Rumah merupakan tempat berlindung dari bencana alam, hewan buas, hujan, panas matahari, dan sebagainya. Jadi, anak-anak jika sudah mempunyai rumah, tidak akan kepanasan dan tidak akan kehujanan lagi. Yang kedua, apa saja ya bagian atau ruang yang ada di rumah? Nah, ini yang pertama adalah ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk menerima tamu, sekaligus tempat untuk berkomunikasi dengan orang lain atau keluarga. Ruang tamu biasanya terletak di bagian depan susunan bangunan rumah tinggal, sehingga ruang tamu menjadi ruang pertama yang akan dimasuki. Ruangan ini biasanya dijauhkan dari tempat tidur untuk melindungi privasi tuan rumah, tetapi dekat dengan dapur dan ruang makan untuk memudahkan melayani tamu. Di ruang tamu biasanya terdapat ada kursi, ada vas bunga, ada meja, ada foto, ada bunga, dan ada yang lain. Nah, ini ada kamar tidur. Nah, kamar tidur adalah ruang yang ada di dalam bagian rumah yang tergolong area privasi. Nah, fungsi utamanya sebagai tempat beristirahat. Biasanya kamar itu didesain senyaman mungkin untuk penghuninya. Berbeda dengan ruangan-ruangan lain. Kamar tidur adalah kamar yang bersifat pribadi. Jadi, anak-anak tidak boleh sembarangan masuk. Di kamar tidur biasanya ada tempat tidur, ada lampu, ada foto, ada kipas angin atau AC, ada tempat duduk, ada lemari, ada buku, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah kamar mandi. Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat membersihkan tubuhnya. Kadang-kadang kamar mandi juga dilengkapi dengan wastafel atau tempat mencuci tangan, dan juga kakus atau tempat orang untuk buang air besar. Nah, di kamar mandi ada apa saja ya? Yang pertama itu ada peralatan mandi, ada bak untuk menampung air, ada kakus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada dapur. Dapur adalah suatu ruangan di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengolah atau menyediakan bahan makanan atau pangan. Aktivitas ini dinamakan dengan kegiatan memasak. Nah, di sini biasanya mama menyiapkan dan mengolah makanan untuk keluarga. Nah, kalau di dapur ini ada apa saja ya?
Ya, ada meja makan, ada kompor, ada kulkas, ada magicom, ada lampu, dan masih banyak lagi yang ada di dapur. Yang terakhir adalah gudang. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Karena digunakan untuk menyimpan macam barang, biasanya gudang berpotensi untuk menyimpan debu. Karena itu, peletakan gudang perlu diperhatikan ya anak-anak, agar tidak mengganggu aktivitas kita yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja ya bahan yang digunakan untuk membuat rumah. Nah, ini yang pertama adalah batu fondasi. Nah, bahan ini digunakan untuk membuat fondasi bangunan. Untuk membuat fondasi bangunan, biasanya menggunakan batu kali, batu gantung, atau batu bata. Yang selanjutnya adalah batu bata. Batu bata merupakan salah satu bahan material yang digunakan sebagai bahan pembuat dinding. Seperti ini anak-anak contohnya. Yang selanjutnya adalah semen. Semen merupakan satu bahan yang sangat penting untuk membangun rumah. Karena mulai dari merekat batu fondasi, menyambung batu bata untuk di dinding, memplester dinding, hingga lantai semen. Semen sangat banyak digunakan loh anak-anak untuk membangun rumah. Selanjutnya adalah pasir. Nah, biasanya pasir dan semen digunakan secara bersamaan dengan cara semen dan pasir dicampur menjadi satu untuk merekat batu bata, membentuk dinding dan tiang yang kokoh supaya tidak mudah rubuh ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah baja. Baja biasanya digunakan untuk sebagai kerangka yang menguatkan dinding. Baja juga terkadang digunakan untuk menahan atap rumah. Nah, seperti ini contohnya anak-anak. Selanjutnya, kayu. Kayu biasanya digunakan untuk membangun rumah dan mudah sekali dalam pengerjaannya karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan, serta mudah untuk dipaku, dibaut, atau direkatkan. Nah, seperti ini anak-anak contoh kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah. Selanjutnya adalah kerikil atau batu pecah. Biasanya batu ini merupakan batu material bangunan yang biasanya digunakan untuk campuran semen dan pasir untuk membuat beton. Dan ini contohnya anak-anak. Nah, ini adalah genteng. Genteng biasanya digunakan untuk menutup bagian atas dari rumah agar manusia yang menempati tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Nah, seperti ini anak-anak contohnya. Ada yang terbuat dari tanah liat dan ada yang terbuat dari seng. Yang terakhir adalah keramik. Keramik digunakan untuk lantai. Biasanya digunakan untuk lantai dapur, ruang tamu, kamar tidur, gudang, dan masih banyak lagi. Nah, keramik biasanya banyak warnanya dan banyak jenisnya loh anak-anak, tergantung sesuai keinginan yang memiliki rumah. Seperti ini contohnya anak-anak keramiknya. Ya, itulah yang kita akan bahas untuk minggu ini, yaitu apa saja sih fungsi atau kegunaan rumah, apa saja ya bagian atau ruang yang ada di rumah, dan apa saja bahan yang digunakan untuk membuat rumah. Selamat mempelajari di rumah ya anak-anak. Tuhan memberkati, tetap semangat belajarnya.